Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami PGP Angkatan 10 Kabupaten Lampung Timur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coach. Perkenalkan, nama saya Hanya dari BPJJ SDN Islam Galunggung, Kecamatan Waigumur, Kabupaten Lampung Timur. Saya Abdul Rahman dari BPJJ SD Negeri 2 Labuan Ratu 1, Kecamatan Waigupara, Kabupaten Lampung Timur. Saya Siti Fatona dari SMP Cahaya Permata, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Lampung Timur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Rahman, apa kabarnya hari ini Pak Rahman? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu, seperti yang Ibu lihat hari ini sehat Bu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Jadi sebelum mengawali coaching Pak Rahman hari ini ya, jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Jadi yang pertama itu saya akan mendiskusikan terlebih dahulu rubrik penilaian kita pada hari ini ya Pak. Baik pada coaching yang akan dilakukan Pak Rahman baik sebagai coach terhadap coachingnya seperti itu. Kemudian saya juga akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Apakah nanti coaching yang dilakukan oleh Pak Rahman itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum seperti itu. Kemudian bagaimana Bapak nanti akan memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut akan merespon atau dapat menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh Pak Rahman sendiri. Kemudian jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching yang ada sendiri, yaitu diantaranya yang pertama adalah kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga itu adalah memaksimalkan potensi. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama ya Pak ya, yang ingin saya tanyakan kepada Pak Rahman. Yang pertama adalah kompetensi apa nih yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini Pak? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu mengenai presensi Bu, mendengarkan aktif, mendengarkan topiknya dari coachee ya Bu ya, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coachee-nya. Baik, kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana nih yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Mengenai kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Bu, mendengarkan aktif dari coachee-nya, dan juga saya juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coachee. Baik, kemudian pertanyaan terakhir ya Pak ya, indikator yang bagaimana nih yang diinginkan oleh Bapak pada proses coaching Bapak kali ini? Gini Bu, saya ingin coachee saya itu menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan. Baik, kemudian ini ya Pak ya, jadi untuk coaching yang akan Bapak lakukan itu kira-kira Bapak akan melakukan kapan Pak? Oh iya Bu, kebetulan hari ini kami ada agenda Bu, saya ada janji dengan coachee bahwasanya hari ini saya akan coaching, dan di sini kebetulan sekali saya nanti akan minta waktunya Ibu sebentar untuk melihat atau mengamati kami melakukan coaching Bu ya. Oke, boleh Pak, kebetulan hari ini saya juga pas ada jam kosong ya, jadi nanti saya bisa ikut untuk mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Pak Rahman sendiri. Terima kasih sekali Bu atas waktunya. Sama-sama Pak Rahman. Assalamualaikum Bu Indah, apa kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Pak Rahman. Alhamdulillah hari ini kabar saya baik Pak Rahman. Bagaimana kabar Pak Rahman hari ini? Alhamdulillah seperti yang Ibu lihat bahwasanya di sini saya juga baik Bu. Ada apa nih Bu? Sepertinya ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya Ibu. Iya Pak, sebelumnya saya meminta maaf ya Pak karena sudah mengganggu waktu luang Bapak. Di sini saya ada masalah sedikit Pak, dan saya pikir jika saya bercerita dengan Pak Rahman, saya akan menemukan solusi dari permasalahan saya ini Pak. Dengan senang hati Bu, kebetulan hari ini saya longgar Bu, saya luang, nggak ada jam untuk ngajar, dan di sini ngomong-ngomong Bu, apa sih yang Ibu harapkan dari obrolan kita nantinya Bu? Iya, tentunya yang saya harapkan adalah saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya ini Pak, serta saya mendapatkan gambaran serta langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk memecahkan solusi dari permasalahan saya ini. Kalau boleh tahu nih Bu, sebenarnya ada masalah apa sih Bu? Jadi begini Pak, salah satu peserta didik saya itu tidak suka atau kurang aktif dalam pembelajaran bahasa Indonesia, dan mengerjakan tugas juga jarang Pak.
sehingga suka tidak mengumpulkan tugas gitu loh Pak. Oh begitu Bu. Tadi Bu Indah kan bilang bahwasanya ada satu siswa yang tidak aktif dalam pelajaran bahasa Indonesia Bu. Terus Ibu sudah berusaha mencari penyebabnya belum? Iya Pak, sudah Pak. Saya sudah melakukan pendekatan kepada peserta didik saya tersebut. Saya sudah ajak bicara, ajak ngobrol. Kenapa dia tidak menyukai pelajaran bahasa Indonesia Pak? Terus dari pengamatan Ibu nih yang Ibu lakukan di situ apa sih Bu yang menyebabkan dia itu kok nggak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia Bu? Iya. Setelah saya amati dari pengamatan saya tersebut Pak, ternyata peserta didik saya tersebut tidak menyukai pembelajaran bahasa Indonesia itu karena kan memang kalau bahasa Indonesia itu teks narasi itu kan disajikan tuh panjang gitu ya Pak. Jadi kata dia kalau udah lihat teks narasi yang panjang-panjang dia tuh udah males gitu. Jadi kayak nggak semangat. Jadi sepertinya anak tersebut kurang pada literasinya gitu Pak. Oh begitu ya Bu ya. Terus kira-kira nih Bu kondisi ideal apa yang Ibu harapkan terhadap anak tersebut? Tentunya kondisi ideal yang saya inginkan atau saya harapkan pada peserta didik saya, di mana pada semua pembelajaran saya, termasuk salah satunya pembelajaran bahasa Indonesia, dia dapat aktif, dia dapat bersemangat, dapat termotivasi untuk mengikuti pembelajaran dengan baik seperti murid-murid saya yang lainnya Pak. Kalau begitu Bu, apakah yang Ibu Indah akan lakukan untuk meningkatkan motivasi agar anak itu bisa belajar dengan lebih baik lagi? Iya, berasal dari pengamatan saya ya Pak ya, sepertinya saya kurang menerapkan pembelajaran yang bervariasi ya Pak. Jadi di sini saya akan menerapkan pembelajaran bervariasi, contohnya saya bisa menampilkan video pembelajaran, diskusi secara berkelompok, bermain peran, lalu saya juga dapat menyelingi pembelajaran dengan ice breaking untuk menarik minat dan semangat peserta didik untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia bersama saya Pak. Baiklah Bu, terus apakah ini Bu kira-kira metode yang pernah Ibu lakukan secara berhasil itu di kelas seperti apa Bu metodenya? Oh iya, itu ada Pak. Waktu itu metode yang saya gunakan tuh bermain peran Pak. Jadi dilakukan secara berkelompok, peserta didik itu maju ke depan, lalu berdialog secara bergantian. Otomatis ya Pak ya, dia mau nggak mau membaca nih dialog panjang itu nih. Jadi saya lihat tuh memang dia lihat aktif dan bisa berkolaborasi dengan temannya. Dan saya lihat juga peserta didik saya yang lain itu semangat gitu Pak mengikuti pembelajaran saya itu. Sebenarnya bagus sekali metode yang sudah Ibu lakukan yang berhasil tadi itu Bu ya. Terus selanjutnya tuh rencana apa yang akan Ibu lakukan Bu rencananya? Oke, rencananya saya akan menerapkan pembelajaran yang bervariasi tadi ya Pak ya, yang sudah saya ceritakan sama Pak Rahman, contohnya bermain peran. Lalu saya juga akan menggali informasi dari segala sumber bagaimana untuk menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik sehingga dapat memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya, dan peserta didik saya mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia dengan saya itu dapat dengan senang gitu ya Pak, nyaman dan semangat tentunya. Sebenarnya luar biasa sekali semangatnya Bu Indah. Saya yakin pasti Bu Indah kedepannya akan lebih baik lagi, akan berhasil ya Bu ya. Terus Bu, yang ingin saya tanyakan, siapa sih kira-kira yang bisa membantu Bu Indah untuk menyusun rencana yang akan Ibu lakukan? Tentunya saya membutuhkan bantuan dari rekan sejawat saya Pak ya. Di sini saya akan bersama rekan sejawat saya untuk menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, yang berpihak kepada peserta didik sehingga dapat memberikan metode atau gaya belajar yang menarik sehingga peserta didik termotivasi untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia bersama saya. Terus rencana yang akan Ibu lakukan itu kan tentunya membutuhkan waktu tubuh, kira-kira berapa lama Bu waktu yang akan Ibu butuhkan? Kalau waktunya sepertinya tidak lama ya Pak ya, hanya saja untuk pencapaiannya. Kalau untuk pencapaiannya itu Pak, mungkin butuh proses gitu Pak ya, karena mungkin kan semuanya itu tidak ada yang instan gitu Pak. Betul sekali itu Ibu, karena sesuatu itu tidak ada yang instan Bu ya. Terus kapan akan melaksanakan ini Bu rencananya? Secepatnya saya akan menerapkan pembelajaran ini ya Pak ya, serta saya juga akan mencari informasi dari segala sumber untuk bagaimana saya menerapkan pembelajaran yang lebih menarik lagi untuk peserta didik. Baik Bu, terus ini Bu, agar rencana ini dapat berjalan dengan baik Bu, tentunya membutuhkan komitmen dari Bu Indah. Itu kira-kira apa komitmen Ibu? Iya, komitmen dari saya itu harusnya yang saya akan komitmenkan itu konsisten Pak. Tentunya konsisten dalam memberikan pembelajaran yang bervariasi dengan metode dan gaya belajar yang menarik. Lalu saya juga akan konsisten melakukan pengembangan diri, dapat dengan mengikuti webinar, diklat gitu untuk pengembangan diri saya ya Pak ya.
Saya juga dapat berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, di mana dengan adanya kolaborasi semuanya akan berjalan dengan lancar. Karena kalau kita tidak berkolaborasi tidak akan berjalan dengan lancar ya Pak ya. Saya juga akan berbagi praktik baik atau sharing praktik baik dengan rekan sejawat di sekolah maupun di luar sekolah, yang mana untuk peningkatan kompetensi saya sebagai guru, dan saya ingin menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Saya ingin menjadi guru yang dirindukan oleh peserta didik saya gitu Pak kehadirannya. Baik Bunda. Adakah dukungan dari pihak yang lain yang Ibu butuhkan Bu, untuk mencapai rencana ini Bu agar berhasil dengan baik? Iya, dukungan yang saya butuhkan tentunya dari kepala sekolah ya Pak dan rekan sejawat saya. Karena tanpa ada dukungan dari mereka, saya juga kurang bersemangat. Tapi alhamdulillah saya itu mendapat dukungan penuh dari kepala sekolah dan rekan sejawat. Jadi menambah motivasi saya, semangat saya untuk dapat terus belajar melaksanakan pengembangan diri untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Saya juga mengkomunikasikan ini kepada wali murid atau orang tua murid, bagaimana saling bekerja sama untuk meningkatkan semangat belajar peserta didik, terutama pada peserta didik saya yang tadi ya Pak ya, untuk literasinya gitu. Baiklah Bu, semoga rencana yang Ibu lakukan ini dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan lancar Bu ya. Terus nih Bu, yang terakhir nih Bu, perasaan Ibu ini gimana sih setelah kita ngobrol, setelah kita berbincang, apakah perasaannya senang atau sedih dan lain sebagainya Bu? Boleh Ibu ungkapkan Bu? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah sekali, saya tuh bersyukur, saya tuh sangat senang ya Pak ya setelah saya berbincang dengan Pak Rohman, lalu dengan perbincangan kita ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya Pak, dan saya juga lebih tenang untuk bagaimana langkah-langkah apa yang harus saya lakukan, ada gambarannya gitu loh Pak setelah perbincangan ini. Syukurlah kalau begitu Bu. Yang terakhir nih Bu, maaf ya Bu ya, satu lagi. Kira-kira ada hal lain nggak Bu yang ingin Bu sampaikan? Saya rasa cukup ya Pak ya. Yang saya ingin ucapkan ke Bapak ini terima kasih sebesar-besarnya, karena dari perbincangan ini saya menemukan solusi dari permasalahan saya, dan saya juga berterima kasih Pak Roman sudah meluangkan waktunya untuk saya Pak ya. Alhamdulillah Bu, saya juga begitu. Saya juga senang dengan adanya kita ngobrol seperti ini ya. Kita sama-sama ya Bu ya, kita harus terus saling berbagi. Terus untuk kedepannya, kalaupun ada sesuatu lagi, saya bersedia Bu untuk meluangkan waktu untuk ngobrol lagi dengan Bu Indah. Cukup sekian ya Bu ya, insya Allah untuk kegiatan kita agenda kita hari ini. Apabila saya dalam memberikan motivasi ke Ibu, memberikan jawaban ke Ibu kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan di situ sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali ya Pak Rohman, dan saya kembali mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Rohman. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Rohman. Waalaikumsalam Bu Siva. Alhamdulillah. Jadi sebelum penutupan kita hari ini ya, sedikit saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dari pasca observasi yang sudah dilakukan oleh Pak Rohman tersebut. Jadi yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator keterkaitan yang diinginkan tadi? Begini Bu, pada coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu yang pertama menanyakan tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu Bu, itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Pak, kalau menurut saya sendiri ya Pak ya, sebagai observer, jadi proses coaching tadi yang sudah dilakukan oleh Pak Rohman tersebut itu sudah berjalan dengan sangat baik. Karena di situ juga sudah memuat alur Tirta yang memang sudah ditentukan gitu ya Pak ya. Kemudian Bapak juga sudah berusaha menggali informasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach tersebut. Kemudian dari situ semua kan akhirnya si coach itu mampu untuk menyelesaikan atau menemukan solusi dari permasalahan yang sudah dia hadapi seperti itu Pak. Kemudian di sini Bapak juga sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih Pak, kompetensi apa lagi sih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang sudah Bapak lakukan tersebut? Untuk kedepannya yang jelas Bu, yang saya ingin lakukan, saya akan lebih memahami cara-cara coaching sehingga untuk lebih baik lagi melakukan coaching ke depannya. Baik.
Semoga kedepannya kita dapat melakukan proses coaching ini dengan jauh lebih baik lagi ya Pak ya. Amin, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Mungkin cukup itu ya Pak ya yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya Pak. Sama-sama Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.